Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian dan jamaah salat muslim rahimahullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya bagi kita sekalian hingga di kesempatan malam hari ini kita dapat kembali hadir di Masjid Taqwa Cili dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dengan suatu niatan thalabul ilmi. Termasuk saya di sini niatnya datang untuk thalabul ilmi. Niatnya juga menuntut ilmu. Cuman karena tadi peserta berkali tidak bisa hadir, beliau ada keperluan di luar kota, saya harus menggantikan beliau. Karena suatu hal sehingga harus agak pola bicara, apalagi di perempatan negara itu tadi luar biasa. Memang kalau sore seperti itu ya, saya bicara lewat situ. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini saya hanya ingin berbagi satu tema yang simpel, yang sederhana, yang bisa jadi masing-masing dari kita mungkin sudah pernah membaca, sudah pernah mendengar tentang apa yang akan saya sampaikan. Baik, jamaah salat maghrib rahimahullah, di kalangan kaum muslimin meyakini, beberapa di antara kaum muslimin meyakini bahwasanya ketika mereka terlepas dari bulan Ramadan, setelah mereka melakukan aktivitas kegiatan ibadah di bulan Ramadan secara maksimal, kemudian mereka masuk di bulan Syawal, mereka yakin bahwasanya keluar dari bulan Ramadan itu dalam keadaan fitrah, fitri, bersih, kembali suci, bersih seperti bayi yang baru lahir, atau seperti kertas yang putih bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Jamaah salat maghrib rahimahullah, tidak sepenuhnya pemahaman ini salah, dan tidak sepenuhnya pemahaman ini benar 100%. Karena ini silahkan dicek di dalam, kalau saya tidak salah ingat, fikih sunnah bab taharah atau bab sholat, silahkan nanti dibaca. Tapi kalau tidak salah, fikih sunnah bab taharah, bahwasanya antara satu waktu sholat dengan waktu sholat setelahnya ini satu Rasulullah. Kemudian antara satu hari Jumat dengan hari Jumat setelahnya, antara satu bulan Ramadan dengan bulan Ramadan setelahnya, ada kafarat, ada penghapus dosa, ada penghapus atas kesalahan yang pernah kita perbuat. Catatannya apa? Ada yang pernah membaca? Syaratnya apa? Syaratnya satu, selama dosa-dosa besar dihindari. Syaratnya satu. Jadi kita kembali bisa fitrah, kembali bisa suci itu ternyata tidak hanya sekedar menunggu 1 tahun Ramadan yang akan datang, enggak. Selama seminggu sekali kita bisa membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari noda kesalahan, membersihkan dosa-dosa kita bisa. Antara satu Jumat dan Jumat setelahnya. Begitu pula sehari bisa dimakan.
Mungkin di antara kita juga pernah membaca di dalam kitab-kitab fikih yang lain tentang taharah itu, di mana pada saat kita berwudu, dulu kalau pada saat saya masih kecil itu ada grup musik Islami dulu. Sekarang mungkin masih, cuman ya sepopuler Noah, apalagi di kalangan anak muda. Itu ada satu lirik lagu di mana pada saat saya nggak tahu juga, cuman kurang lebih maknanya juga ketika kita berumur maka berguguranlah dosa-dosa yang diperbuat oleh lisan kita. Ketika kita membasuh muka maka berguguranlah dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota tubuh kita di bagian muka, begitu pula dengan tangan, begitu pula dengan kaki dan anggota tubuh kita. Itu ternyata juga ada di dalam kitab bahasa. Artinya ketika kita kaitkan ya hadis Rasulullah ini dengan hadis yang di depan tadi, ternyata juga memang bisa. Kita bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita antara satu waktu sholat dengan satu waktu sholat yang lain dengan berwudu. Kemudian juga di dalam bacaan-bacaan sholat kita juga ada bacaan di mana kita memohon ampun kepada Allah. Rabbil warhamni. Kita minta agar dikasihi oleh Allah dan yang lainnya. Itu bisa, dosa-dosa terampuni bisa. Tapi catatannya kita juga mungkin selama dosa-dosa besar dihindari, dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Dosa besar itu apa? Ya, silahkan dicek di dalam kitab Al-Kabair karya Imam Al-Dhahabi. Ada kurang lebih 70 dosa besar di situ. Kalau kita menghindari, maka bisa jadi kita akan fitrah terus setiap hari. Sehari 5 kali tersucikan terus. Selama seminggu sekali kita juga bisa mensucikan diri kita antara satu hari Jumat dan hari Jumat yang setelahnya. Tentunya dengan menjalankan beberapa sunnah-sunnah di hari Jumat. Di antaranya membaca surat apa? Hari Jumat atau malam Jumat? Surat apa? Membaca surat Al-Kahfi. Ya. Yang judulnya yang bisa kita telaah itu Al-Kahfi ternyata. Yang dibaca, yang disunahkan untuk dibaca pada malam Jumat atau hari Jumat. Itu adalah Quran surat Al-Kahfi. Bukan surat Yasin. Silakan nanti dicek di beberapa kitab yang membahas tentang keutamaan hari Jumat atau ibadah-ibadah sunnah di hari Jumat. Silakan nanti dicek di dalam. Ternyata surat Al-Kahfi disarankan, bukan Yasin. Kemudian mandi besar, mandi junub, meskipun tidak junub, mandi besar. Kemudian beberapa menyebutkan memotong kuku, kemudian menjaga memelihara kesucian fitrah kita, memotong kuku, kemudian bulu ketiak, bulu kemaluan dan seterusnya. Yang lainnya juga ada. Kumis, memanjangkan jenggot. Kemudian memakai baju yang bagus di hari Jumat itu untuk mengerjakan sholat Jumat. Memakai wangi-wangian. Kemudian datang di awal waktu di masjid pada saat akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi bukan di akhir waktu. Duduk paling depan sendiri. Sebelum duduk dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat, duduk dia mendengarkan khotib berkhutbah, bukan khusyuk tertidur. Bukan khusyuk tertidur, tapi khusyuk mendengarkan. Saya kan saking khusyuknya mendengarkan akhirnya tertidur. Apalagi suasananya begitu. Masjidnya sejuk, anginnya, kipas anginnya sambil mungkin malah ada AC-nya. Khotibnya ternyata juga cukup lumayan bisa mendongeng. Kemudian pembawaan cara penyampaiannya juga kalem, datar, seperti orang yang dongeng. Materinya juga materi-materi yang sudah sering diulang-ulang, akhirnya jadi ngantuk. Apalagi mungkin bagi yang di kantornya hari Jumat pagi itu ada
Kira-kira gimana? Pagi olahraga, misalkan hari senam, masih ada olahraga bebas, setelah itu futsal, voli, ya. Kemudian habis itu mandi, makan, berangkat sholat Jumat, ngantuk. Karena capek, tadi juga olahraga. Suasananya mendukung, hotelnya juga mendukung, ya sudah. Jadi sunnah-sunnah di hari Jumat dikerjakan, maka dia bisa mendapatkan penghapusan dosa dan kesalahan. Tapi syaratnya tetap tadi, dosa-dosa besar harus dihindari. Begitu pula dengan bulan Ramadan yang kurang lebih 1 bulan yang lalu tepat kita di akhir bulan Syawal. Yang 1 bulan yang lalu kita sudah menempa diri kita dengan baik, dengan amal soleh, kemudian benar-benar menghindari dosa-dosa besar selama 11 bulan yang sebelumnya. Bisa jadi bulan Syawal ini kita benar-benar suci, fitrah kembali, suci bersih, seperti bayi yang baru lahir atau seperti kertas yang bersih. Tetapi setelah suci, apakah akan kita kotor lagi di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah ini nanti, dan di bulan-bulan setelahnya? Jadi ketika kita sudah menjadikan diri kita bersih, suci kembali, malah dikotori yang lain. Gimana sekarang? Apalagi ketika Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa orang imannya ketika seorang Muslim itu melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka akan ada atau akan ditorehkan di hatinya satu nokta hitam, bercak hitam, titik hitam di hati. Satu perbuatan dosa, satu titik. Kalau dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya itu, benar-benar menyesalinya, maka akan dihapus oleh Allah kembali bersih lagi. Taubat. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak beristighfar, tidak mohon ampun, tidak menyesalinya, maka bercak hitam itu masih ada. Kemudian dia bermaksiat lagi, melakukan dosa lagi. Akhirnya titik itu akan semakin banyak. Bisa dibayangkan ketika selama 1 hari mengerjakan kemaksiatan dan dosa lebih dari 10 kali, atau kalau misalkan 10, berarti 10 titik. Besoknya lagi 10 lagi, 10 titik lagi. Hari ketiga 10 titik lagi, hari keempat 10 titik lagi. Bagaimana jadinya ketika itu nanti selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai setahun. Hatinya yang awalnya tadi sudah bersih dari noda dosa dan maksiat, sekarang menjadi tertutup dengan noda hitam maksiat. Seperti kita beli cermin bersih, setiap dari cermin itu kita kasih titik 10, besok kasih titik 10, besok kasih titik 10, pakai spidol. Selama tahun kita tidak bisa berkaca dengan cermin. Mengapa? Dipenuhi dengan titik hitam. Rasulullah melanjutkan, inilah dia Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Apa yang mereka upayakan itu, apa yang mereka kerjakan itu menutupi hatinya. Ada satu ron, ada satu bercak hitam yang akan menutupi hati.